Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari. Mari kita melanjutkan pembahasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul. Kali ini judulnya adalah Kristus sebagai batu penjuru bagi pembangunan kediaman Allah. Ini adalah penekanan dari khotbah Petrus terhadap Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Di sini Petrus mengapresiasi Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudari, batu penjuru adalah sebuah batu yang dipakai untuk pembangunan satu rumah, di mana batu penjuru ini menggabungkan dua sisi tembok, sehingga ada satu kesatuan di dalam pembangunan rumah itu. Di sini Petrus memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Ini bermula saat Tuhan pernah bertemu pertama kali dengan Petrus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 42. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Jadi Petrus artinya batu kecil. Selanjutnya kita melihat bahwa pengubahan nama itu menunjukkan pengubahan personanya melalui satu proses. Dengan pengubahan dari nama Petrus ini, Tuhan membawa Petrus ini mengalami proses. Anda tahu bahwa Petrus ini seorang yang masih alamiah, penuh dengan usul, dan Tuhan banyak sekali menanggulangi Petrus. Sampai dia terakhir mengatakan, "Aku mau mengikuti engkau, menyerahkan nyawaku bagi engkau." Tapi Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Jadi pengubahan nama ini mengacu kepada pengubahan personanya melalui satu proses. Lalu Tuhan juga mewahyukan kepada Petrus di dalam Matius pasal 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi Tuhan mengubah nama Petrus, yang artinya batu kecil. Tuhan juga mewahyukan kepada Petrus bahwa dia adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini, Tuhan akan membangun gerejanya. Di sini kita melihat bahwa pewahyuan kepada Petrus bahwa Kristus sebagai batu karang untuk pembangunan gereja. Maka dari pengenalan Petrus terhadap Tuhan tentang batu ini, Petrus menulis di dalam suratnya 1 Petrus pasal 2 ayat 2, "Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Di sini Petrus menekankan setelah kita beroleh selamat, ternyata kita harus melanjutkan, yaitu yang namanya pertumbuhan hayat, melalui makan minum firman Tuhan sebagai air susu yang murni dan yang rohani. Selanjutnya di dalam ayat 5, "Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Jadi di dalam 2 ayat ini tulisan Petrus, kita melihat bahwa pengubahan hayat adalah pertumbuhan hayat melalui makan minum firman Tuhan. Selanjutnya, pengubahan hayat adalah untuk pembangunan hayat, yaitu menjadi rumah rohani dengan Kristus sebagai batu penjuru bagi tempat kediaman kekal Allah. Jadi inilah pengenalan Petrus terhadap Tuhan tentang batu. Kalau kita melihat seluruh Alkitab, saudara-saudari, bahwa dimulai dalam kitab Kejadian, manusia asalnya dari debu tanah. Tetapi melalui proses kelahiran ulang,
dan proses ilahi selanjutnya, maka di dalam akhir Alkitab, yaitu di dalam kitab Wahyu, terbentuk menjadi sebuah kota yang dibangun dari batu, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kota dari batu permata yang pancarannya seperti yang berkilau seperti batu yaspis. Maka Alkitab merupakan satu proses dari manusia yang dibuat dari debu tanah, tetapi melalui proses selanjutnya, yaitu khususnya di dalam kelahiran kembali dan diubah selanjutnya, maka manusia ini menjadi batu dan menjadi batu permata bagi pembangunan rumah rohani. Inilah cerita di dalam keseluruhan Alkitab, yaitu pengubahan kita manusia di dalam proses pembangunan rumah Allah. Selanjutnya mari kita melihat wahyu di dalam Alkitab mengenai batu. Ya, di dalam Perjanjian Lama, dimulai dalam Kejadian pasal 2 ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Jadi dimulai dalam kitab Kejadian pasal 2, ini ada batu yang tersedia, yaitu emas, damar bedola, dan batu krisopras. Selanjutnya di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di dalam Sakaria pasal 4 ayat 7, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara-saudari, emas, damar bedola, batu krisopras, ini melambangkan persona Allah Tritunggal sebagai bahan bangunan Allah. Lalu batu dasar dan batu penjuru menunjukkan Kristus sebagai pondasi dan pendirian bangunan tempat tinggal Allah. Batu utama menunjukkan Kristus yang merampungkan sempurna seluruh bangunan Allah. Jadi saudara-saudari, inilah pemahaman mengenai batu di dalam Perjanjian Lama. Seluruhnya mengacu kepada Kristus, Allah Tritunggal, baik sebagai bahan bangunan, juga sampai kepada proses dan perampungan akhir dari pembangunan rumah Allah. Mari kita lihat wahyu dalam Alkitab mengenai batu di dalam Perjanjian Baru. Ini dimulai di dalam Matius pasal 16 ayat 18, Kristus sebagai batu karang bagi pembangunan gereja. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, Kristus sebagai batu karang rohani untuk memberikan air hayat meleraikan dahaga. Saudara-saudari, Kristus sebagai batu karang, dia sebagai pondasi pembangunan rumah Allah, dia juga sebagai pelerai, jadi memberikan suplai air hayat untuk meleraikan dahaga kita. Lalu di dalam Roma pasal 9 ayat 32 sampai 33, itu adalah Kristus sebagai batu sandungan bagi orang Yahudi yang tidak percaya. Dan di dalam Matius pasal 21 ayat 44, Kristus sebagai batu sentuhan bagi bangsa-bangsa. Artinya bagi bangsa-bangsa yang berhadapan dengan Kristus sebagai batu sentuhan ini, bagi mereka yang tidak percaya, mereka akan diremukkan. Ya. Selanjutnya, Kristus sebagai batu putih adalah bagi para pemenang yang mengalahkan keduniawian. Ini di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17. Jadi batu putih menunjuk batu yang kudus, yang murni. Ini disediakan bagi para pemenang yang mengalahkan keduniawian. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 3, Kristus sebagai Allah yang duduk di atas takhta memiliki penampilan seperti batu yaspis. Batu yaspis itu berwarna hijau tua yang melambangkan kelimpahan hayat. Jadi di sini kita mengenal Kristus. Ternyata dia itu penuh dengan kelimpahan Allah, penuh dengan kelimpahan hayat yang menyegarkan kita. Lalu dalam Wahyu pasal 21 ayat 11, Kristus sebagai batu permata terekspresi dalam satu kota kudus, Yerusalem baru, yang cahayanya bagaikan permata yaspis. Saudara-saudari, dengan kita memahami Kristus sebagai batu, dan Anda dan saya juga diproses menjadi batu yang sama,
maka Kristus dengan kita menjadi satu kesatuan hayat bagi pembangunan tempat kediaman Allah yang hidup, yang organik. Saudara-saudari, semoga kita semua makin bertumbuh dalam hayat dan semakin solid sebagai batu hidup yang tahan uji. Dalam situasi pandemi ini, Anda dan saya perlu menjadi batu yang tahan uji. Juga menjadi batu yang terbangun bersama satu sama lain. Kita dengan saudara-saudari, kita tidak bisa terlepas satu sama lain. Kita perlu terbangun bersama untuk menjadi tempat kediaman Allah yang kekal. Biarlah saudara-saudari dalam masa pandemi ini, kita tetap teguh, kita tetap solid, melalui kita menikmati firman Tuhan, kita semakin diubahkan. Dan diubahkan ini semakin bertumbuh dan kita semakin terbangun menjadi tempat kediaman Allah. Dengan demikian Allah dipuaskan dan Anda dan saya boleh menjadi ekspresi Allah sampai selama-lamanya. Amin.